Oke teman-teman semua, ini modal gua ya, 6.700 US dollar dan di sini transaksi gua juga mengalami kerugian. Nah, ini peringkat gua juga nih. Gua mengalami kerugian 824 US dollar. Sebelumnya gua mengucapkan salam buat kalian semua ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di sini gua bakal trading recovery ya teman-teman karena gua itu tadi habis trading mengalami kerugian dan istirahat dan di sini gua bakal recovery ya. Sekaligus membagikan edukasi pengalaman seputar dunia trading yang saya miliki tentunya dan yang saya kuasai. Nah, di sini gua bakal menggunakan indikator moving average 21 ya, moving average periode 21. Nah, ini yang jajah kita langsung aja ya cari market di mana pada momen nanti gua bakal open posisi dan gua bakal jelasin kepada kalian semuanya ya, kenapa gua melakukan open posisi buy ataupun open posisi sell. Nah, untuk cara penggunaannya strategi moving average seperti ini, jika candle rata-rata berada di bawah garis moving average yang berwarna merah, itu artinya tren itu sedang kuat turun. Sebaliknya, jika candlestick rata-rata berada di atas garis moving average 21 ini, berarti tren itu sedang kuat naik. Tapi jika banyak penembusan, artinya market itu sedang sideways ya. Jadi seperti itu. Itu penjelasan basic ya. Nanti untuk lebih detailnya gua bakal jelasin lebih lengkap ya di setiap video-video yang gua upload. Nah, contohnya ini ya. Candlestick berada di atas garis moving average 21 dan terbentuk tren yang sangat bagus. Artinya tren itu sedang kuating. Nah, di sini gua bakal jelasin juga tentang garis moving average 11 ya untuk pendukung garis moving average 21. Untuk warnanya gold dan di warna kuning ya untuk membedakan saja biar nggak bingung. Nah, di sini gua langsung melakukan open posisi buy. Kenapa? Bisa dilihat dari story masa lalu sebelumnya ketika candlestick menyentuh garis moving average yang berwarna kuning ataupun moving average periode 11, dia itu mengalami pemantulan ke atas. Bisa dilihat ya. Nah, ketika menyentuh garis moving average, dia langsung mantul ke atas. Nah, di sini sudah menyentuh juga garis moving average periode 11, makanya gua di situ melakukan open posisi buy 1000 US dollar selama 3 menit ya. Ini jika saya profit itu sekitar 1.890 US dollar. Nah, di sini gua open posisi persiapan untuk open posisi ya. Jika ini profit, gua bakal parlekan ya nanti. Lihat kondisinya seperti apa nanti. Jika momennya bagus, gua parlekan. Kalau enggak ya enggak. Tuh ya posisi gua minus ya. Nah, di sini ada trader Indonesia ya, GT Trade profit 9.000 US dollar dan di sini ada trader Malaysia dan Hindia banyak sekali ya. Oke, kita tunggu dulu waktunya masih cukup panjang. Sekitar 2 menitan ya, kita tunggu. Nah, jadi seperti itu ya. Jika candlestick itu eh, rata-rata berada di atas garis moving average, artinya tren itu sedang kuat naik. Nah, di situ kita bisa melakukan open posisi buy, teman-teman. Karena peluang besar untuk profit itu lebih besar daripada untuk melakukan open posisi sell. Karena candlestick jika terbentuk di atas garis moving average, artinya tren itu sedang kuat naik. Dan sebaliknya ketika candlestick itu terbentuk di bawah garis moving average, artinya tren itu sedang kuat turun. Di situ kita bisa open posisi sell ya. Karena di sini sedang terbentuk di atas garis moving average, jadi gua di situ melakukan open posisi buy. Nah, apabila banyak penembusan garis moving average, jadi garis moving average-nya itu cenderung datar, candlestick banyak yang di bawahnya ataupun banyak yang di atasnya, artinya tren itu sedang sideways tidak cenderung kuat naik ataupun tidak cenderung turun. Nah, di situ kita bisa gunakan strategi support dan resistance seperti itu. Jadi strategi ini sangat simpel banget digunakan di binary option ya teman-teman. Asalkan kalian menggunakan money management yang bagus tentunya. Apabila trading kalian barbar, strategi apapun itu nggak berlaku teman-teman. Karena yang benar itu trading itu memang harus di eh,
apa namanya di bentuk money management. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita. Kalau enggak itu nggak bakal profit konsisten. Aku jamin, berani jamin ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Gua profit mantap ya, profit 1000 US dollar. Oke. Kita lanjut lagi cari momentum. Nah, di situ kan bisa dilihat ya ketika candlestick mengelak menyentuh garis moving average 11 ataupun yang berwarna kuning, dia mengalami pemantulan ke atas. Kita cari market lain lagi, oke. Nah, di sini ada candlestick banyak sekali yang terbentuk di bawah garis moving average, artinya tren sedang kuat turun. Cuman udah turun jauh banget tuh tadi ya. Jadi aku nggak berani untuk open posisi. Nah di sini bisa dilihat ya. Ini momentum baru ya. Aku bakal jelas. Sebentar kita tunggu dulu, tunggu momennya. Kita tunggu penutupan candlestick yang terbentuk ini yang berwarna merah di bawah garis moving average ataupun di atasnya. Jika di bawahnya, gua bakal open posisi sell. Ya, gua melakukan open posisi sell di situ. Kenapa? Karena bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, sini gua melakukan open sell karena ada candlestick itu yang penutupan dan pembukanya di bawah garis moving average ini. Nah, di situ ya. Jadi artinya tren itu akan berbalik, tadinya one naik dan akan berbalik menjadi kuat turun. Makanya di situ gua melakukan open posisi sell. eh Kita tunggu saja dulu ya loss ataupun profit. Nah, apabila loss kita bisa kompensasi ya. Kompensasi buy atau sell-nya nanti kita lihat momentum selanjutnya sedang terjadi seperti apa. Kalian juga harus apa namanya? Harus memperhatikan histori masa lalu candle ataupun tren masa lalu sebelumnya itu sedang terbentuk seperti apa. Nah, kita bisa mengikuti algoritma terbentuknya candle sebelumnya seperti apa gitu. Karena candle itu terbentuk polanya itu seperti itu saja teman-teman. Jadi yang sudah terbentuk di masa lalu itu akan terbentuk lagi di masa yang akan datang. Nah, disitulah yang namanya eh, strategi teknikal ya. Strategi teknikal. Karena strategi kan ada dua tuh. Strategi teknikal sama strategi fundamental. Analisa teknikal sama analisa fundamental maksudnya ya. Nah, kalau seperti ini namanya analisa teknikal analisis teman-teman. Jadi kita melihat dari bentuk-bentuk candlestick atau pola candlestick masa lalu sebelumnya. Karena strategi fundamental itu bagusnya digunakan di trading di forex ataupun di crypto. Kalau di binari, bagi aku sih nggak terlalu penting banget karena binari itu trading jangka yang sangat pendek ya. Bahkan hitungan detik pun bisa, hitungan menit bisa, jam pun bisa gitu. Jadi kalau saya pribadi cukup menggunakan strategi ataupun analisa teknikal gitu. Nah, di sini ternyata kok candlestick mengalami kenaikan, artinya ini pembalikan tren itu enggak terbentuk, teman-teman. Artinya market ini sedang sideways terlebih dahulu gitu. Oke, di sini gua bakal kompensasi untuk melakukan open posisi sell lagi dua kali ya karena candlestick mengalami sideways dulu karena di waktu sebelumnya tuh ada harga support. Jadi kemungkinan dia mantul dulu nanti bakal turun lagi. Makanya di situ gua tetap konsisten untuk melakukan open posisi sell. Kita tunggu saja ya. Kalau aku sih yakin banget di sini bakal profit. Oke, kita tunggu. Sepertinya yang open posisi pertama di situ gua loss. Yang kedua, gua yakin banget ini bakal profit. Oke, gua loss ya di situ. Kita tunggu dulu. Ada kompensasi gua di situ. Gua yakin banget bakal profit ya. Kita tunggu. Masih tersisa waktu 1 menit 46 detik lagi ya. Nggak apa-apa, masih lama dan sudah ada tanda-tanda profit ya. Candlestick sudah mengalami penurunan.
sesuai dengan analisa gua tentunya ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman buat kalian semua, nggak harus kalian untuk mengikuti cara trading seperti gua ataupun trading eh, di platform yang gua gunakan ya. Itu bebas, buat kalian mau trading dimanapun itu bebas. Ini hanya sebatas eh, pengalaman gua yang gua bagikan di channel YouTube gua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu agar gua itu lebih semangat membuat edukasi buat kalian semua, karena channel YouTube ini bakal membagikan giveaway juga. Silakan kalian bisa baca di deskripsi di video-video gua. Nah, kita tunggu ya, masih tersisa waktu 44 detik lagi. Ya, candlestick mengalami kenaikan yang bikin deg-degan, tapi gue sih masih yakin ini bakalan profit ya. Gue masih yakin ini bakalan profit. Kita tunggu dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau trading di binary sebenarnya sih apa namanya gampang ya. Cuman yang susah itu ngontrol money management sama emosi kita. Karena yang terjun di binary option hancur karena apa? Karena itu tamak serakah. Udah profit nggak pernah merasa puas, inginnya nambah 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 gitu, ujung-ujungnya berakhirnya loss. Oke, mantap, profit ya, yang satunya lagi profit lagi ya. Bisa dilihat sesuai dengan analisa gua yang gua jelaskan ya kepada kalian semua, gua profit di situ. Oke, kita cari momentum yang bagus lagi. Nah, ini tandanya market sedang mengalami sideways ya, jadi kita cari momentum yang lain lagi. Kita cek profitnya, sudah profit 785 US dollar, lumayan ya. Beberapa menit saja sudah profit segitu, padahal tadinya gue itu loss. Gue loss yang cukup lumayan 800 US dollar, sekarang sudah berbalik menjadi profit. Nanti ketika udah profit lumayan, gue langsung stop ya. Kalau bisa langsung di withdraw saja, kita nikmati. Oke. Nah, di sini market juga sedang mengalami sideways ya di harga support. Nah, kalau harga support di sini dijebol sama candlestick, artinya ada pembentukan tren baru. Oke, kita cari momentum yang lain lagi. Nah, nah, nah. Nah, ini edukasi buat kalian semua. Di sini momen yang rada membingungkan nih ya. Ini memang apa namanya? Candlestick terbentuk di bawah garis moving average ya. Harusnya kan aku melakukan open sell. Cuman di sini banyak persilangan nih, bisa dilihat. Artinya kalau banyak persilangan seperti ini, artinya kemungkinan besar market itu sedang sideways. Strategi yang gue jelaskan di awal itu nggak terlalu apa namanya akurat ketika momen seperti ini. Cuman kita lihat juga sih nanti ya seperti apa momentumnya. Karena ini saya pribadi ragu nih untuk open posisi buy, ragu, sell juga ragu. Cuman gua di situ mencoba untuk open posisi buy agar nanti bisa buat pembelajaran kita bersama, loss ataupun profit ya. Nanti gua bakal jelasin juga alasannya, penyebabnya apa ya. Gua bakal jelasin. Kenapa di situ gua melakukan open posisi buy, karena candlestick merah itu sudah banyak sekali yang terbentuk kecil-kecil juga, artinya sudah melemah untuk turun. Nah, sedangkan dari garis moving average-nya itu banyak persilangan, sehingga gue yakin ini market sedang mengalami sideways dulu. Nah, di situ bisa dilihat mengalami kenaikan. Kemudian di story masa lalu sebelumnya, ketika gua melakukan open posisi buy di situ ya, karena ada garis, ada harga resisten di waktu sebelumnya juga. Biasanya candle itu kalau dekat atau menyentuh harga resisten ataupun support, dia biasanya mengalami pemantulan harusnya ya. Tapi kan yang namanya strategi itu nggak ada yang 100% profit, pasti ada melesetnya. Yang penting kita bisa melakukan manajemen biar kerugian yang kita sudah hilang bisa balik lagi gitu. Ternyata candlestick mengalami penurunan yang masih mengalami penurunan. Kita tunggu dulu.
Durasi waktu masih di bawah 1 menit. Nanti kita hitung mundur bersama-sama ya. Profit ataupun loss. Jika loss diusahakan kita itu jangan panik ya. Jangan terburu-buru. Kita santai, enjoy. Rezeki itu nggak bakal kemana. Kalau itu memang rezeki kita pasti bakal balik lagi. Kalau nggak pun kita jangan emosi ya. Mungkin eh, Tuhan itu sedang menguji kita. Jadi kita tetap sabar, tetap gunakan analisa, banyak belajar gitu. Jangan coba-coba trading jika kalian belum menguasai ilmunya. Oke, kita hitung 10 mundur ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya ngelag. 1, iya loss ya. Oke, loss. Oke, di sini gua persiapan untuk melakukan kompensasi, nggak apa-apa, loss. Santai ketika mengalami kerugian ataupun loss itu sudah hal yang wajar ya. Yang penting kita bisa recovery. Oke, sebentar. Di sini sudah ada tanda-tanda pelemahan candlestick mengalami penurunan. Bisa dilihat, candlestick lama-lama itu makin mengecil ya. Jadi, bentar gua refresh dulu karena nge-like. Jadi, harga itu sudah melemah. Makanya kita harus waspada dan persiapan untuk melakukan open posisi pembalikan di sini. Tuh, sungguhnya juga sudah mulai memanjang, bodinya sudah mulai mengecil ya banyak. Candlestick doji juga. Oke, candlestick doji itu candlestick netral ya, tidak kuat naik ataupun tidak kuat turun. Tapi di situ bisa kita gunakan sebagai petunjuk, petunjuk pelemahan harga. Ya, tadinya misalnya turun ada doji, artinya harga itu sudah melemah. Walaupun candlestick doji itu candlestick netral. Oke, di sini gua melakukan open posisi buy lagi ya. Selama 1 menit. Ini gua yakin 99% bakal profit. Ya karena bakal terjadi pembalikan arah harga tadinya candlestick candlestick merah kan kuat-kuat batu. Yang pertama bodinya panjang, dia turun. Kemudian semakin lama semakin mengecil. Sudah banyak sekali terbentuk candlestick merah, banyak sumunya juga lama-lama artinya harga itu sudah semakin lemah. Kalau sudah semakin lemah, pasti itu ya, pasti bakal ada pembalikan harga. Tadinya misalnya turun, melemah bakal menjadi kuat naik itu. Bisa dilihat sesuai dengan analisa yang gue jelaskan. Ya, mantap sekali. Jika ini profit, mungkin gua stop dulu ya karena sudah lumayan ini. Profitnya sudah lumayan banget bagi gua sih. Tinggal kita nikmati saja. 21. Mantap ya, profit lagi. Gitu ya, walaupun ada bolongnya loss, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah profit 1.500 US dollar lumayan. 1.500 US dollar itu lumayan. Bisa dikalikan saja ya. Jika dirupiahin itu cukup lumayan. Mungkin seperti itu ya cara trading yang gua berikan.